Halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Ketua Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Ketua Lovers pada hari ini? Kami harap semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Ketua Lovers semuanya pastinya. Yang mana pada siang hari ini kami ingin mengajak Sobat Ketua Lovers untuk melihat perkembangan kondisi terbaru yang ada di sekitar kawasan wisata Ubud, Bali. Cuaca pada siang hari ini terasa sangat panas sekali, cukup cerah. Dan terlihat aktivitas para wisatawan turis-turis dari mancanegara seperti biasanya. Banyak yang berjalan kaki di sepanjang trotoar yang ada di kawasan ini. Lalu lintas pun juga terlihat cukup ramai. Meskipun ramai, terlihat cukup lancar. Bahkan menurut pantauan kami langsung di lapangan, bahwasanya dalam beberapa hari atau beberapa minggu terakhir terlihat kemacetan sudah mulai berkurang. Kehadiran petugas dari Dinas Perhubungan ataupun dari pihak kepolisian di lapangan bersama instansi dan dinas terkait mulai terasa efektivitasnya dalam mengurangi kemacetan di kawasan wisata Ubud, Bali. Yang mana sebelumnya sejumlah ruas jalan di kawasan wisata Ubud terlihat semrawut dan kerap menimbulkan kemacetan. Pemandangan tersebut seringkali terlihat di siang hari, sore, bahkan hingga menjelang malam. Namun bisa kita saksikan bersama saat ini kemacetan berangsur berkurang sedikit demi sedikit secara perlahan. Tentunya hal ini sangat baik sekali bagi pergerakan ekonomi ataupun pergerakan masyarakat yang ada di sekitar kawasan ini. Kemacetan yang sebelumnya kerap meresahkan pengendara melintas di kawasan Ubud diduga adanya parkir sembarangan atau parkir liar di bawah jalan, yang mana kali ini seringkali kami melihat para petugas memberi himbauan kepada pengendara yang masih tetap parkir di bahu jalan agar tidak memarkirkan kendaraan di beberapa ruas yang menimbulkan kemacetan. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di kawasan wisata Ubud ini jalan raya bisa dibilang cukup sempit. Jadi jika digunakan untuk parkir di bahu jalan maka akan jauh lebih tambah sempit ya Sobat Lovers. Tentunya saat ini kondisi sudah jauh lebih membaik, dan tentunya hal ini perlu adanya kesadaran masyarakat, yaitu untuk tidak parkir sembarangan di bahu jalan yang ada di kawasan Ubud, Bali. Baik, kembali sambil kita saksikan aktivitas dari para wisatawan. Cukup ramai sekali di seberang jalan maupun di hadapan kami saat ini. Banyak di antara mereka berjalan kaki. Memang Ubud dikenal dengan banyaknya wisatawan yang berjalan kaki daripada menggunakan kendaraan pribadi. Konsep wisata sambil berjalan kaki atau walking tour semakin populer dan diminati karena semakin banyak turis yang ingin lebih dekat dengan penduduk lokal sekitar atau ikut menjaga kelestarian alam sekitarnya. Walking tour sendiri dapat juga membantu mengembangkan destinasi wisata yang ada di kawasan itu sendiri. Walking tour semakin dicari oleh turis karena menawarkan kegiatan yang lebih dekat
dengan kearifan lokal destinasi setempat seperti halnya di Ubud. Banyak sekali di sini pemandangan-pemandangan bangunan-bangunan tua, bangunan khas dengan nuansa kerajaan atau banyak pura Hindu yang melambangkan Pulau Bali ya Sobat Lovers. Pulau Seribu Pura. Sambil walking tour, turis-turis juga dapat lebih dekat dengan alam sehingga penyedia wisata jenis ini harus melibatkan lebih banyak kegiatan di luar ruangan yang seru pastinya. Bahkan konsep walking tour telah berkembang sejak beberapa tahun terakhir ini. Di Indonesia sendiri ada sejumlah komunitas wisata yang menggelar walking tour. Seperti halnya di Jakarta ada 3 komunitas penyedia tur berjalan kaki, yakni The Jakarta Food Tour, The Jakarta Good Guide, dan komunitas Historia Indonesia. Memang tak bisa dipungkiri lagi, salah satu opsi berlibur yang mulai dilirik banyak orang adalah walking tour, baik secara virtual maupun secara langsung. Walking tour sendiri pun pada dasarnya merupakan wisata jalan kaki menyusuri kawasan-kawasan wisata. Tur jenis ini biasanya dilengkapi oleh pramu wisata atau tour guide yang menemani perjalanan para peserta atau para wisatawan. Tidak hanya berkunjung dan berbagi kisah mengenai destinasi wisata, walking tour juga menceritakan sejarah-sejarah dari kawasan jalan dan bangunan-bangunan yang dilalui oleh rute perjalanan tersebut. Tentunya selain itu ada beberapa manfaat kegiatan seperti walking tour, seperti mengenal lebih banyak sejarah, menjumpai berbagai hidden games, menyehatkan tubuh pastinya, serta cocok untuk berburu foto. Mengunjungi suatu tempat secara langsung dapat memberi keluasaan dalam mengambil momen dengan lensa kamera Anda. Baik, tak lupa kami ucapkan selamat bergabung bagi Sobat Lovers yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia menyimak mengikuti video kami dari awal tadi hingga kini. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat memberi manfaat dan juga bisa menghibur Sobat Lovers semuanya pastinya. Terlihat semakin siang semakin sore para wisatawan yang berdatangan semakin banyak di Sobat Lovers. Bisa kita saksikan bersama, hampir rata-rata 80% mereka berjalan kaki sambil mengabadikan foto-foto tempat-tempat menarik yang ada di sekitar kawasan ini. Kawasan wisata Ubud Bali bisa kita saksikan. Baik, sambil kami berjalan, sambil kami lanjutkan cerita kami yang mana di tengah terjadinya pelecehan budaya yang terjadi akhir-akhir ini di Bali, yang tentunya menyebar luas ke luar negeri. Penting sekali melakukan diplomasi budaya, mengajak calon wisatawan agar memahami lebih dalam detail karakter, istrik adat, norma etika yang ada di Bali. Bahkan baru-baru ini informasi yang kami dapatkan bahwasanya imigrasi membagikan selebaran aturan berperilaku kepada turis asing di Bali. Imigrasi Bali mulai membagikan selebaran aturan berperilaku bagi turis asing yang tengah berkunjung ke Pulau Dewata Bali. Selebaran tersebut berisi kewajiban dan larangan do and don't sesuai surat edaran Gubernur Bali nomor 4 tahun 2023 tentang tatanan baru bagi wisatawan mancanegara selama berada di Bali.
Tentunya hal tersebut dilakukan menyusul banyaknya perbuatan turis asing yang tidak terpuji sehingga berujung pendeportasian. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali mengatakan bahwasanya sebanyak kurang lebih 1.000 selebaran yang sudah mulai dibagikan kepada wisatawan mancanegara di pintu masuk Bandara Internasional di Gusti Ngurah Rai, Bali. Yang mana pada selebaran tersebut diselipkan ke dalam paspor warga negara asing pada saat pemeriksaan identitas dan dokumen keimigrasian yang dilakukan pada area kedatangan internasional Bandara Ngurah Rai. Pada selebaran tersebut termuat 12 kewajiban dan 8 larangan bagi turis asing selama berada di Bali. Yang mana kewajiban tersebut diantaranya menghormati tempat suci di Bali, menggunakan pakaian yang sopan, hingga kewajiban wisman untuk menggunakan pemandu ataupun gayet yang berlisensi. Kemudian larangan yang terdapat dalam selebaran tersebut yakni memasuki kawasan suci seperti pura, menaiki pohon yang dikeramatkan, bertransaksi dengan mata uang asing, dan larangan menggunakan kripto sebagai alat pembayaran di Bali. Selebaran tersebut untuk saat ini masih ditulis dalam bahasa Inggris, namun kedepannya nanti akan dicetak dalam 4 bahasa asing lainnya, yaitu bahasa Rusia, bahasa India, bahasa Cina, dan bahasa Jepang. Tentu segala upaya tersebut harapannya dapat memberikan pemahaman kepada wisatawan asing terkait hukum dan norma yang berlaku di Bali. Di lain sisi, masyarakat pun diharapkan bisa mendukung, bisa melapor apabila ada warga negara asing yang berbuat onar selama berada di Bali. Pihak dari imigrasi mengungkapkan bahwasanya mereka butuh dukungan dari pemerintah daerah, petugas yang tergabung dalam tim PORA, dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan perilaku warga negara asing yang tinggal atau berlibur di kawasan Pulau Dewata, Bali ini. Bahkan menurut wawancara kepada beberapa warga negara asing, mereka memberikan tanggapan terkait selebaran tersebut, seperti halnya yang diungkapkan oleh turis warga negara asing asal Jerman dan asal Swedia, mengaku setuju dengan kebijakan tersebut karena menurutnya peraturan di setiap negara berbeda-beda dan harus dipatuhi oleh turis asing yang berkunjung. Bahkan ia biasanya mengedukasi diri sendiri dengan mencari tahu peraturan negara yang hendak dikunjungi, tentunya dengan membaca apa yang wajib dilakukan dan apa yang dilarang. Jadi pada intinya, para wisatawan atau turis mancanegara yang baru saja datang ke Bali mengatakan setuju dengan semua kewajiban serta larangan yang harus dilakukan oleh para WNA atau wisatawan yang datang ke Bali. Baru-baru ini pun wisatawan asal Swedia mengaku tidak keberatan sama sekali. Bahkan ia menghargai do's and don'ts setelah membaca semua poin di selebaran tersebut. Baik Sobat Lovers, demikian informasi ataupun cerita yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami tayangkan dan apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga bisa menghibur Sobat Virtual Lovers semuanya pastinya. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.